وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengangkat hadis yang diriwayatkan kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati wa sayyiati thumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asra hasanatin ila sab'ati di'fin ila ad'afin katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Terjemah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang dari karib kerabatnya Nabi Muhammad, karena beliau anak dari pamannya Rasul, yaitu Al-Abbas bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, dan Abdullah bin Abbas anaknya yang sempat mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam beberapa peristiwa dalam sirah nabawiyah, dan beliau mendapat doa khusus dari Nabi Muhammad SAW yang kemudian hari beliau menjadi seorang ulama bagi umat ini, ulama bagi orang-orang yang datang setelah zaman sahabat. Itulah Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Riwayat hadis ini dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Rabbnya, dari Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis ini disebut hadis qudsi. Hadis qudsi. Allah berfirman, innallaha kataba hasanati wa sayyi'at. Allah Subhanahu wa ta'ala menulis, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Summa bayyana dzalika, kemudian menjelaskannya tentang kedua hal tersebut. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang hamma, berniat kuat, ya berniat kuat, hamma berniat kuat dengan suatu kebaikan, falam ya'malha, dan dia tidak melaksanakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka niat itu tadi walaupun tidak jadi diamalkan, maka si peniat tersebut dia mendapatkan satu pahala yang sempurna. Masya Allah. Wa in hamma biha fa'amilah, tapi kalau dia berniat kuat kemudian dilaksanakan niatnya tadi sesuai dengan niatnya, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, dan juga bisa berlipat-lipat kali kebaikan. Wa in hamma bisayyi'atin, barang siapa yang berniat melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, falam ya'malha, dan dia tidak jadi melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah menulis niat yang tidak jadi dilakukan karena keburukan tersebut dianggap sebagai satu kebaikan yang penuh, yang sempurna. Wa in hamma biha, dan barang siapa yang berniat kuat untuk melakukan keburukan, fa'amilha, dan kemudian dilakukan keburukan tersebut, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, dia menulisnya satu keburukan. Kalau tidak jadi melakukan satu kebaikan, kalau jadi melakukan hanya satu kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masuk kepada makna hadis secara umum. Abdullah bin Abbas meriwayatkan hadis qudsi, ini hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan dari Allah secara maknanya, tapi secara teksnya, alfaznya, lafaz-lafaznya, kalimat-kalimatnya itu dari Nabi Muhammad SAW.
Lalu orang bertanya, kalau begitu hadits qudsi apa bedanya dengan Al-Quran? Al-Quran kan dari Allah juga, hadits qudsi juga dari Allah juga. Bedanya adalah kalau hadits qudsi makna secara umum dari Allah, tapi lafaznya, alfaznya, kalimatnya, bentuk jumlahnya, kalimat-kalimatnya yang tersampaikan kepada kita, teksnya itu dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Al-Quran dari Allah, maknanya, lafaznya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nomor urutan ayat, urutan surah itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Perbedaan yang kedua adalah kalau Al-Quran dibaca setiap hurufnya berpahala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Ma aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lam mim harfun mimun harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan minimal menjadi 10 kali ganda. Aku tidak mengucapkan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka membaca Quran secara umum dapat pahala, dan per hurufnya diberikan ganjaran tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mentadaburinya tambah lagi, kalau dia mengerti maknanya ditambah lagi, kalau dia menyampaikan lagi dan mengajarkan, itu akan berlipat-lipat ganda. Sedangkan kalau mempelajari dan membaca hadis ini tidak diberikan per huruf pahalanya, tapi secara gelondongan, secara global. Si fulan belajar hadis, belajar agama dapat pahala pasti, tetapi tidak sebagaimana Al-Quran ketinggiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga perbedaannya, perbedaan antara hadits qudsi dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah Al-Quran dijamin keasliannya, keautentikannya oleh Allah. Allah sendiri mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan adzikr Al-Quran, maka kami yang bertanggung jawab penuh atas keasliannya Al-Quran sampai hari yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sehingga sampai hari ini jemaah sekalian tidak ada istilah Quran dhaif. Pernah nggak dengar ibu-ibu jemaah, kemarin Pak Ustadz di sana membacakan Quran tapi dhaif? Nggak ada. Karena Quran tidak ada yang dhaif. Qurannya itu Quran versi apa begitu? Tidak ada. Quran hanya satu. Dari zaman Nabi Muhammad diturunkan hari ini masih asli, masih sama. Tidak ada yang dhaif, tidak ada yang sahih, tidak ada yang hasan, semuanya sahih. Karena Al-Quran itu dalam tataran ilmu hadis itu syaratnya mutawatir. Jadi setiap orang yang meriwayatkan per ayatnya minimal 10 orang. Setiap tabaqat ya 10 orang. Jadi tidak mungkin ada ketidakasliannya. Dijamin oleh Allah. Makanya sampai hari ini Al-Quran jemaah sekalian masih asli, masih sama. Pertama kali Allah turunkan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai sekarang juga sama. Imam Syafi'i baca Quran juga alhamdulillahnya sama. Imam Bukhari setelahnya juga sama. Setelahnya lagi Ibnu Hajar Asqalani juga sama. Imam Suyuti sama. Sampai hari Imam Haramain bacanya juga sama, kita juga sama, walaupun orang Indonesia yang hidup jauh dari negara Arab Saudi di mana diturunkan Al-Quran pada zaman sama, masih terjaga jemaah sekalian, masih terjaga. Tapi katanya Pak Ustadz kan ada satu kelompok yang mengaku Islam tetapi mengatakan Qurannya bukan 30 juz, katanya 40 juz. Itu kan pengakuannya, ya silahkan aja. Tapi secara faktanya mereka juga nggak tahu. Yang mereka punya, yang mereka cetak juga 30 juz. Dan ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama-ulama dulu mengatakan, jika ada Al-Qur'an yang diselewengkan di malam hari, maka pagi harinya sudah ketahuan. Hari ini jemaah sekalian kalau kita perhatikan bagaimana hebatnya Allah menjaga Al-Qur'an melalui kuasanya dan juga terkadang melalui hamba-hambanya. Ada seorang imam yang salah bacanya saja, ya kan, bacanya langsung dibenarkan oleh orang-orang yang di belakangnya. Itu hebatnya Al-Quran jemaah sekalian. Dan ini tidak terjadi pada hadis. Hadis memang secara umum juga dijaga oleh Allah, tapi pada nyatanya hadis itu ada yang sahih, hadis itu ada yang hasan, hadis itu ada yang dhaif.
bahkan dhaif sekali, bahkan palsu. Tapi tidak ada ayat palsu. Ayat Al-Qur'an yang palsu enggak ada. Kumpulan ayat-ayat Quran yang palsu, yang dhaif enggak ada. Ibu-ibu pernah dengar enggak ada kumpulan kitab tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang dhaif? Enggak ada. Tapi kalau hadis ada. Bahkan sekarang ada kitab kan silsilah ahadits ad-dhaifah wal mawdu'ah. Kumpulan hadis-hadis yang dhaif dan palsu. Semua hadis ada di situ. Menurut ulama itu ya, walaupun ulama yang mungkin bisa jadi itu sahih dan selain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi banyak kitab-kitab hadis, kumpulan hadis-hadis yang tidak jelas, ya kan, yang bertebaran ke sana kemari, yang dianggap sahih padahal tidak sahih. Itu ada. Dan hadis itu banyak dipalsukan. Bahkan dalam ilmu rijalul hadis, ya, ilmu yang mempelajari khusus tentang rawi-rawi hadis, orang yang membawa hadis, yang menyampaikan hadis dari zaman ke zaman. Itu ada seseorang orang Syiah, setelah dia ketahuan bahwa dia suka membuat hadis palsu, maka ditangkap oleh pemerintah berwenang, kemudian dieksekusi. Dan sebelum dieksekusi dia minta izin menyampaikan satu kalimat. Oh silahkan, kalau anda laknatullah alaih, karena dia menipu orang Syiah. Dia katakan, aku tidak takut lagi dengan Islam. Padahal dia ngakunya Islam tapi Syiah. Karena aku telah meletakkan hadis palsu pada kalian, 400.000 hadis palsu. Kebayang nggak cuma sekalian kira-kira 4.000 hadis. Makanya hari ini banyak orang yang mengamalkan sesuatu dikiranya itu hadis, sandarnya hadis, ternyata bukan hadis. Contoh. Kita sering dengar disampaikan dalam khutbah-khutbah, kadang-kadang dalam tulisan-tulisan, dalam televisi nasional tentang sesuatu yang dikatakan itu hadis. Hubbul watol minal iman. Kecintaan kepada tanah air itu adalah sebagian dari iman. Kalau kita melihat hadis dari dua sisi. Dari sisi sanad, ini tidak ada sanadnya. Bahkan ditemukan kurun ke akhir kurun 19 atau kurun ke-20 baru temukan ini hadis. Artinya hadis ini tidak bersanad. Berarti kalau tidak bersanad, siapa yang membuat hadis tersebut? Manusia. Ternyata dalam penelitian yang membuat hadis ini adalah orang non-muslim dari Syria. Dia seorang nasionalisme ingin menyatukan umat di sana. Di Syria kan tidak hanya Islam yang tinggal, ada Kristen, ada Nasara, dan ada fulan. Ingin menyatukan, diikat dengan nasionalisme, maka dia angkat hadis itu. Tapi bahasanya bahasa Arab. Ternyata ini bukan hadis. Jadi secara hadis ini bukan hadis. Maka mengatakan ini hadis Rasulullah berarti telah berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian secara makna jemaah sekalian, secara makna tidak bertentangan. Ya, secara makna memang tidak bertentangan. Bukan berarti Islam tidak boleh seorang muslim mencintai negaranya, harus dicintai. Bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa mempertahankan negaranya, hartanya dari penjajah, dari dirampas orang lain, dia mati di situ dihitung mati syahid. Seperti saudara kita yang ada di Palestina, ya, ketika mereka mau diambil negaranya oleh Zionis, dia bertahan, maka yang meninggal dunia mempertahankan tanahnya karena Allah, maka dia dihitung mati syahid. Jika itu yang dimaksud, maka cinta pada tanah air itu fitrah manusia yang tidak bisa dielakkan. Karena kita hidup dan besar di tanah ini, maka wajib kita cintai dan kita jaga. Tidak bertentangan dengan Islam, tapi secara ilmu hadis tidak boleh dinisbahkan itu, dikatakan itu dari sumber Nabi Muhammad SAW. Karena bahkan Rasulullah mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang mengatakan sesuatu atau menisbahkan sesuatu kepadaku bukan dari aku, maka Rasulullah mengatakan silahkan mengambil tempatnya di neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalika. Maka Imam Ibnu Hibban yang punya kitab Sahih Ibnu Hibban, salah satu hadis terkenal di dunia Islam, kan selain Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Malik, juga ada Sahih Ibnu Hibban namanya. Nah, beliau membuat bab wujubi dukhulin nar man kadzaba ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib masuk neraka siapa yang mendustakan atas nama Nabi. Nah, di situ diangkat oleh beliau. Nah, kembali kepada maksud jemaah sekalian, maka ini nyata jelaslah bahwa perbedaan antara Al-Qur'an dengan
Hadis qudsi itu jelas. Hadis qudsi itu seperti hadis yang lainnya, hanya maknanya sempurna dari Allah, tapi lafaznya dari Nabi Muhammad SAW. Makanya hadis qudsi juga ada yang dhaif, ada juga yang sahih, ada juga yang palsu, sebagaimana hadis-hadis yang lain. Baik, saya kira cukup ya. Ada 3 perbedaan utama antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Ya.